Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari Grand Chess Tour 2023 seri ketiga Super United Rapid dan Blitz Kroasia. Kita masih mengulas permainan Magnus Carlsen yang sangat impresif di sesi Blitz pertama kawan. Sapu bersih semua partai sehingga mengantarkan Magnus Carlsen memimpin klasemen kawan di sesi pertama Blitz dengan skor 20 poin. Hasil dari 11 poin di permainan rapid dan ditambah 9 poin sesi blitz pertama. Diikuti oleh Fabiano Caruana, Iane Puniacci, Alireza Firoza, dan seterusnya ada Konstantin Lupulescu di posisi buncit. Dan setelah mendapatkan 9 kali kemenangan dalam permainan blitznya tadi malam, mengantarkan Magnus Carlsen ini naik kembali kawan di live rating. Sebelum mengikuti turnamen Blitz ini kawan, posisi Magnus Carlsen di live rating di bawah Hikaru Nakamura berada di posisi ketiga. Sekarang Magnus Carlsen naik lagi kawan ke posisi kedua, mendapatkan tambahan 29 poin dari 9 kemenangan kemarin malam. Di posisi teratas masih ada nama Alireza Firoza dengan elo blitznya 2896. Tidak banyak tambahan yang didapat oleh Alireza, hanya 0,1 poin, tidak lebih dari 1 poin kawan. Dan selain Magnus Carlsen yang mendapatkan elo tambahan yang cukup tinggi, ada juga Richard Rapport mendapatkan tambahan 20 poin elo rating dalam sesi blitznya. Untuk lebih jelasnya, kalau kalian ingin melihat perubahan elo rating para pemain, baik klasik, rapid, ataupun blitz, kalian bisa kunjungi live chess rating 2700chess.com. Dan game yang akan kita otak-atik ini masih permainan Magnus Carlsen kawan. Kali ini saya pilih saat berhadapan dengan Konstantin Lupulescu pada game ke-9-nya dalam permainan blitz 5 menit increment 2 detik. Lupulescu ini kawan menjadi lumbung poin bagi pemain-pemain yang lain. Dari 18 game yang sudah dimainkan, tak pernah memetik 1 kali kemenangan pun. 5 kali remis, selebihnya 13 game kalah kawan, baik dalam permainan rapid ataupun blitz. Coba lihat, tidak ada angka 1 di daftar permainannya Lupulescu ini kawan. Oke, langsung saja ke permainannya kawan. Kita otak-atik permainan Magnus Carlsen, di mana Carlsen pada game ke-9 ini pegang hitam dan Lupulescu pegang putih, mengawali dengan pion D4. Carlsen kuda F6, pion C4, pion E6, ada kuda C3. Menantang permainan Nimzo Indian Defense dengan gajah B4, atau Queen's Gambit Decline dengan pion D5, atau Benoni Defense dengan pion C5. Magnus bermain dengan Queen's Gambit Decline. Memilih variasi pertukaran dengan pion C pukul pion D5, pion E pukul pion D5, ada gajah G5, setelah gajah E7, di sini pion E3, dan biasanya di posisi ini kawan pion C6 merupakan pilihan utama atau rokade. Tapi Carlsen bermain dengan pion H6, masih ada yang memainkannya kawan, tapi sangat jarang bermain dengan pion H6 ini. Tapi terakhir kali Magnus Carlsen bermain dengan variasi pion H6 ini kawan di Tata Steel beberapa bulan yang lalu melawan Parham Magshodo. Magnus Carlsen menang kawan dengan permainan endgame benteng versus benteng dengan keunggulan 1 pion. Gajah mundur ke petak H4, tadi salah klik kawan, ambil pion H6, harusnya mundur ke petak H4, langkah aslinya, dan Carlsen mengeluarkan gajah terangnya ke G4 serang menteri. Saat menghadapi Parham kawan, Parham merespon dengan menteri ke petak A4 skak, blokade dengan pion C6 ini kawan. Tapi di sini Konstantin Lupulescu respon dengan gajah E2. Terjadi pertukaran gajah terang, diladani oleh Carlsen, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya pion C6 baru dimainkan oleh Carlsen untuk perkuat rantai pionnya, juga untuk mencegah manuver-manuver kuda, berikan dukungan bagi pion-pion sayap menterinya kawan, dan kedua pemain rokade pendek langsung di langkah ke-10. Menteri ke C2, dan di sini benteng E8 dikeluarkan oleh Carlsen. Benteng A bergeser ke E1 untuk memberikan dukungan bagi pion E-nya. Pion F siap dimainkan. Berikutnya pion E kawan, pertarungan di lajur E. Di sini Carlsen melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Pion F3 untuk dukungan bagi pion E4-nya atau kontrol peta E4 dari ancaman manuver kuda kawan. Berikan ruang juga gajah kalau ingin reposisi nanti. Carlsen memulai serangan sisi menteri dengan pion B5. Raja bergeser ke H1, Carlsen geser benteng C8 untuk dukungan bagi pion C5-nya nanti. Di sini benteng digeser lagi ke D1 oleh Konstantin Lupulescu dan pion B4 usir kuda terlebih dahulu. Setelah kuda lompat ke petak A4, Carlsen mencoba dobrak petak pusat dengan tantangan pion C5. Diterima dengan pion D pukul pion C5, kuda ambil balik pion C5. Di sini kawan gajah ambil kuda F6. Tidak langsung diambil balik, memilih kuda pukul kuda A4 terlebih dahulu. Tempo ancam menteri, discover, menteri ambil balik kuda A4, baru Carlsen di sini gajah pukul gajah.
dan membuka akses bagi benteng untuk mendapatkan pion E3 ini kawan. Di sini putih juga punya pilihan ambil pion B4 ataupun pion A7. Tapi yang terkuat adalah mempertahankan pion E3 ini kawan. Ataupun juga melepaskannya, kuda lompat untuk coba mendapatkan pion pusat. Langkah terbaik dipilih oleh Konstantin Lupulescu melepaskan pion E3-nya untuk mendapatkan pion pusat kawan, dan diterima juga oleh Carlsen. Benteng ambil pion E3, kuda ambil pion D5, ancaman garbuan terhadap benteng dan gajah. Di sini Carlsen coba provokasi kawan dengan langkah benteng E2 untuk mendapatkan baris kedua lawan. Dan disusul benteng satunya di sini, dan Konstantin Lupulescu menjawab langkah brilian kawan, langkah yang ciamik dengan langkah kuda ke C3. Discover pada menteri dan juga mengancam benteng di peta E2. Antisipasi dari Carlsen adalah menteri E8. Kalau kuda ambil benteng kawan, tentu menteri akan tewas. Dan sekarang menteri putih ada opsi mendahului pertukaran menteri atau ambil pion yang ada di peta B4. Yang terkuat ambil pion B4, mungkin yang tidak disukai oleh putih ada benteng yang juga bisa mendapatkan pion yang ada di peta B2 ini kawan. Konstantin Lupulescu memilih untuk langsung pertukaran menteri kawan. Menteri pukul menteri E8 diambil balik oleh benteng untuk sekaligus menghindari ancaman kuda. Kuda ke pusat untuk ancam gajah gelap, dan ditinggal oleh Carlsen memilih dengan langkah benteng ini bergerak ke peta C2. Ambil pion ini juga terlihat bagus juga untuk mendapatkan materi kawan, salah satu pilihan juga. Tapi benteng C2 ini juga tak kalah kuatnya kawan, langsung menempati baris kedua lawan. Kalau benteng sudah menempati baris kedua, baris ketujuh kawan, sebuah keunggulan tersendiri bagi benteng bisa menempati dua baris itu. Dan di sini kuda ambil pion B4 terlebih dahulu, ancam benteng, benteng ambil pion B2, kuda kembali ke pusat ke D2, dan di sini ada kesempatan gajah ini tetap dipertahankan kawan atau mundur ke peta D8, memilih benteng ditumpuk di baris kedua. Kuda ambil gajah dengan tempo skak, setelah diambil balik oleh pion G, benteng pertahankan pion G2. Benteng ambil pion A2 lanjut Carlsen, dan sekarang Carlsen punya satu pion bebas keunggulan di lajur A, tapi menurut perhitungan secara teoritis permainan masih bisa berakhir miss. Permainan berlanjut, benteng D7, ada pion mulai didorong Carlsen ke A5, benteng A7, di sini raja aktif ke G7 lanjut Carlsen segera naik. Pion H3 berikan ruang bagi pergerakan raja. Di sini ada pion H5, hentikan potensi raja ini naik kawan. Pion ini jelas akan didorong di langkah berikutnya. Raja naik ke H2, pion H4, ada benteng bergeser ke C7, benteng bergeser ke F2, ambil pion di sini kawan, dan di sini ada benteng C4, benteng hitam ambil pion F3, benteng putih bergeser melakukan skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser, benteng ambil pion H4 dan dorong pion F5 Magnus Carlsen. Benteng C4, raja naik kembali ke G7, benteng ke D4, pion didorong terus oleh Magnus Carlsen, pion F4, dan di sini kawan benteng bergeser ke A1 menantang pertukaran. Nanti pion juga bisa mendapatkan benteng hitam di peta F2, cuma rasanya benteng ini akan ambil pion dengan tempo skak terlebih dahulu. Mungkin itu yang tidak disukai oleh Konstantin Lupulescu, ataupun juga tidak memilih langkah ini karena kontrol waktunya juga sudah mulai mepet, tidak fokus lagi kawan. Dia memilih raja ke H1. Dimanfaatkan benteng turun kawan untuk menghindari ancaman pion karena posisi raja juga sudah tidak kena pin, dan dibalas dengan langkah benteng D3. Pion A4 terlebih dahulu didorong, benteng C3, aktifkan raja segera naik ke F6, benteng bergeser ke D3, pion A3 didorong lagi, ada benteng cuma bergeser ke kanan ke kiri kawan, dan Carlsen dorong pion F3-nya. Disikat kawan, diambil balik setelah Carlsen menggeser benteng B2 ini, Konstantin Lupulescu menyerah. Karena ancaman berikutnya pion siap didorong, ada benteng kawan karena raja dalam posisi di baris belakang, dan tak perlu saya lanjutkan lagi, variasi apapun kalian akan tetap kalah. Silakan kalian otak-atik, kalian lanjutkan sendiri kawan. Sangat mudah untuk mempromosikan pion ini, dan pastinya nanti akan tersisa benteng hitam siap menghabiskan dua pion yang tersisa. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen pada sesi pertama game terakhirnya di game ke-9 menghadapi Konstantin Lupulescu. Seperti yang kalian lihat tadi di foto kawan, Magnus Carlsen sangat senang ekspresinya setelah mengalahkan Konstantin Lupulescu, angkat tangan kawan dengan senyuman. Walaupun dia sudah tidak menjadi juara dunia klasik lagi kawan, tapi Magnus Carlsen masih memegang gelar juara dunia Rapid dan Blitz.
Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen, semoga bisa menghibur dan bisa jadi bahan referensi saat bermain dengan Queen's Gambit di clan variasi pertukaran saat pegang hitam dengan ide pion H6-nya. Kita tunggu saja kawan, nanti malam siapa yang menjadi juara baru besok bisa kita ulas. Oke, terima kasih sekali lagi sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.